Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Masih ingat perintah Yesus sebelum dia naik ke surga? Dia katakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Bahkan ada kata-kata, ajarkan mereka seperti yang telah kuajarkan. Berarti kita pertama itu ada punya jiwa misi. Jiwa misi itu berarti menyelamatkan orang-orang, bukan sekedar percaya Yesus saja, tetapi menjadi murid Yesus. Jadi bukan sekedar orang Kristen, tetapi menjadi murid Yesus. Kalau murid Yesus itu saudara berarti belajar, yaitu ajarannya. Gitu. Belajar ajarannya. Nah kalau kita belajar ajarannya berarti back to Jesus teaching, kembali ke ajaran Yesus. Bahkan dikatakan, ajarkan sebagaimana aku telah mengajarkan kepadamu. Bahkan Roh Kudus sendiri mengingatkan kita akan ajaran Yesus, saudara. Dan ajaran Yesus sangat luar biasa sekali. Untuk kita belajar mengampuni. Kalau Taurat berkata, siapa membunuh, dia berdosa. Tapi kalau ajaran Yesus, kita harus mengasihi musuh kita. Mungkin Taurat mengatakan, bencilah musuhmu, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Yesus, kasihlah musuhmu, ampunilah mereka, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Ini luar biasa, berilah makan kepada musuh-musuhmu, saudara. Jadi kalau kita jadi Kristen, saudara, cuman Kristen-Kristen saja tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi, bagaimana kita bisa doa Bapa kami? Karena kita punya Bapa di surga yang penuh dengan kasih. Yaitu karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa? Bapa yang mengasihi dunia. Kalau kita tidak bisa mengampuni, mengasihi, bagaimana saudara kita bisa hidup kekal? Kalau kita tidak mempercayai Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Kalau kita mempercayai saudara bahwa Allah itu punya anak banyak termasuk Yesus, beda. Itu kecil, jamak. Seperti kita juga anak-anak Allah, tapi beda dengan Yesus. Dia anak tunggal Bapa, tunggal, tidak ada yang lain. Sehingga ketika dia mati, darahnya dan rohnya itu membasuh kita, dan kita menjadi anak Allah, dilahirkan kembali. Ya. Bukan secara menjadi orang bayi lagi lahir, bukan, tetapi dilahirkan kembali oleh air, roh, dan terutama oleh darah Kristus. Itulah yang pentingnya. Makanya saudara, doa Bapa kami mengajarkan, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Bagaimana kita bicara kudus kalau kita tidak melakukan ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan supaya kita hidup suci, dan dia telah menyucikan dosa kita. Dan dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi bukan kehendak kita. Yesus ajarkan, siapa yang mengikut aku, hendaklah sangkal diri dan pikul salib mengikut aku. Sehingga bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dan juga dikatakan saudara, yaitu ampunilah kami sebagaimana kami telah atau kami mengampuni orang lain. Jadi doa Bapa kami itu luar biasa. Setiap hari kita tidak lepas dari dosa. Tapi dosa itu saudara, dosa yang hari-hari kita perbuat. Tapi kalau kita tidak mengampuni yang lain, maka dosa kita tidak diampuni yang kecil-kecil tadi. Sehingga kita dari doa Bapa kami itu lengkap, itu ajaran Yesus. Berdoalah demikian. Bahkan setelah doa Bapa kami, di bawah itu dijelaskan, siapa yang mengampuni orang lain akan diampuni. Siapa yang tidak mengampuni tidak akan diampuni. Jadi doa Bapa kami itu saudara ajaran Yesus. Ada kata Bapa, ada kehendak, ada dikuduskan namamu, ada ampuni, dan terutama itulah bentuk kasih. Maka hari ini jadilah murid Yesus, saudara, bukan hanya pengikut Yesus, karena Yesus anak tunggal Bapa, tidak ada yang lain. Juru selamat Kristus Tuhan. Ingat saudara, ada Tritunggal, Tuhan, Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Dan jangan lupa, Yesus itu apa? Yesus Tuhan, Allah, Juru Selamat, Mesias, dan
Dia adalah anak Allah. Kalau kita pegang 5 ini, maka saudara kita percaya Tritunggal. Ada 5 lagi, yaitu back to Jesus teaching, kembali ajaran Yesus, karakter Kristus, misi, pemuritan atau regenerasi, dan diakonia atau kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.